Baik, kita langsung masuk kepada pertanyaan yang pertama, yaitu bolehkah membaca selain surat Asy-Syams dan surat Ad-Duha pada sholat duha? Kita tahu bahwasanya sholat duha adalah termasuk sholat yang disyariatkan di dalam Islam dan termasuk sholat yang disunnahkan, bahkan sebagian besar ulama mengatakan sunnahnya ini masuk pada wilayah sunnah muakkadah, dan bahkan lebih dari itu sebagian ulama juga menganggap bahwasanya sholat duha termasuk sholat yang diwajibkan pada diri Nabi SAW, meskipun itu hukumnya sunnah atas umat. Tapi mungkin karena memang kita sering mendengar bahwasanya yang namanya sholat duha itu biasanya diajarkan untuk membaca beberapa surat khusus yang memang dalam konteks ayatnya terkesan memiliki hubungan dengan sholat duha. Sebagaimana ditanyakan adalah apakah orang yang sholat duha itu mesti membaca surat Asy-Syams, karena memang di dalamnya juga terdapat sumpah Allah kepada waktu duha, wasyamsi wa duhaha, dan juga apakah mesti membaca surat duha, maksudnya apakah membaca surat Asy-Syams pada rakaat pertama dan surat ad-duha pada rakaat kedua, ini mesti dilakukan ketika seseorang melakukan sholat duha. Artinya kalau pertanyaannya adalah mesti atau jawabannya adalah mesti, apakah kemudian jika ada orang sholat duha kemudian tidak membaca dua surat ini pada masing-masing rakaatnya, ini dianggap sholatnya tidak sah? Maka jawabnya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa hukum membaca surat Asy-Syams dan surat duha dalam sholat duha hakikatnya adalah semata sunnah saja. Artinya kalaupun kita misalnya ingin membaca surat yang lain dan tidak membaca dua surat tersebut, ya pada dasarnya sholat duhanya sah. Artinya tidak harus kemudian dua surat ini senantiasa dibaca di dalam setiap sholat duha kita. Nah, dan dalam hal ini mereka mengatakan bahwa hukum asal dari membaca surat pada dasarnya pada setiap sholat adalah tidak wajib. Maka memilih surat-surat tertentu pun hakikatnya meskipun itu biasa dilakukan oleh Nabi SAW, itu pun hukumnya tidaklah sampai pada taraf wajib. Nah, jadi maka membaca dua surat ini pada dasarnya tidaklah harus dibaca, meskipun memang dianjurkan untuk membaca dua surat ini di dalam dalam sholat dalam sholat duha kita. Malah ada sebagian ulama, misalnya seperti yang dijelaskan oleh Imam Syihabuddin Ar-Ramli dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj, bahwa selain dua surat yang tadi disebutkan, ya surat Asy-Syams dan surat Ad-Duha, juga disunnahkan membaca surat yang lain. Dalam hal ini beliau mensunnahkan membaca surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kafirun. Pada rakaat yang pertama membaca surat Al-Ikhlas dan pada rakaat yang kedua membaca surat Al-Kafirun. Dan beliau memberikan alasan bahwasanya wahuma afdalu fi dzalika minasyamsi wadduha, karena beliau beranggapan bahwasanya dua surat ini lebih afdol untuk dibaca daripada surat Asy-Syams dan Ad-Duha, dengan alasan bahwasanya surat Al-Ikhlas termasuk disebutkan dalam hadis sepertiga dari Al-Qur'an dari sisi kualitasnya, dan surat Al-Kafirun itu dianggap seakan-akan kita membaca seperempat dari Al-Quran. Nah, maka atas dasar kemuliaan khusus di dalam surah Al-Ikhlas dan surah Al-Kafirun ini kemudian juga disunnahkan untuk membaca dua surat tersebut. Tapi sebenarnya sih dua pandangan ini bisa saja kita komparasikan atau bisa kita kompromikan dalam konteks bahwasannya para ulama umumnya sepakat mengatakan minimal sholat duha dilakukan 2 rakaat, tapi bukan berarti kemudian tidak boleh lebih dari itu. Dalam hal ini mereka membolehkan dan menganjurkan untuk kita melakukan sholat duha lebih dari 2 rakaat, dan umumnya hanya membatasi pada 12 rakaat. Nah, ketika kita melakukan sholat duha lebih dari 2 rakaat, maka disinilah ada kesempatan untuk kita membaca surat-surat ataupun ayat-ayat yang tidak hanya dibatasi pada surah Asy-Syams dan Ad-Duha, bisa dengan surat yang tadi disebutkan, Al-Ikhlas dan surah Al-Kafirun, ataupun surat-surat lain yang bisa kita baca di dalam sholat kita. Nah, maka jawaban singkatnya adalah tidak harus membaca surah Asy-Syams dan surah Ad-Duha, tetapi bagus untuk kita membacanya sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW.